내려놔. 그만둬 정대장! Yo everybody, welcome back again with me Chanku yang akan menemani Lazy Day kalian dalam rangkuman film kali ini. Melanjutkan seri film My Name kemarin yang episode 2, di mana kemarin Jiwo beserta tim Satres Narboboy yang sedang melakukan penyergapan ke tempat Mango. And so tanpa banyak cocotan lagi, langsung saja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya and go to the list. Story guys. Setelah berhasil mengacak-acak seluruh pasukan Mango, Pildo beserta temannya pun langsung masuk dan menyuruh Mango untuk memberitahu barang yang dimaksud oleh Chango. Dimana sebagai seorang pemain tentunya barang mahal itu tak akan diberitahu begitu saja, dan untuk menguji kesabaran Mango, temannya Pildo pun mengacak-acak usaha Mango, tapi hal itu tak membuat Mango mau membuka mulutnya. Hingga Mango pun melakukan kode-kodean dengan bartendernya, yang mana Jiwo curiga dengan botol yang berada di belakang si bartender. Untuk kemudian Jiwo pun mengecek dan berhasil menemukan barang itu. Kemudian karena sudah tertangkap basah, Mango pun langsung diamankan oleh Pildo, di mana setelah mereka pergi terjadi sedikit adu mulut antara Pildo dan Jiwo karena tindakan Jiwo yang arogan, yang mana bisa mengakibatkan nyawa Jiwo jadi taruhannya. 이거 어디서 난 거냐고. 불러받은 겁니다. 그러니까 누가 준 거냐고. Ketika Mango sedang diinterogasi, seperti para pemain lainnya, untuk membuka mulut siapa dalang di balik barang tersebut, tentunya mereka tak mau mengatakan. Dikarenakan orang di balik barang itu atau bosnya adalah orang yang sangat amat kejam. Untuk kemudian scene pun berpindah pada seorang sultan baru yang mempunyai barang tersebut, di mana ternyata pria itu adalah Dong Ganje, pria yang pernah dikalahkan oleh Jiwo dan melakukan tindakan kurang sopan sehingga ia dibuang dari organisasi dan Seon. Nah, untuk pria ini kalian nonton di episode 1 sampai episode 2 itu ada dia dan kenapa dia dibuang. Di sisi lain, Jiwo memberitahu info tentang Mango yang telah tertangkap serta memiliki jenis barang baru kepada Mujin. Namun untuk pelaku barang yang Mango dapat itu belum bisa dipastikan dan masih dalam tahap pencarian. Lalu setelah balik ke kantor, rekan Jiwo memberitahu bahwa ia telah mendaftarkan akun milik Jiwo ke Kepolisian Metropolitan Incheon. Di mana dengan hal itu Jiwo bisa mengakses kasus milik ayahnya di website atau info investigasi lebih dalam yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Yang mana rekaman CCTV area tersebut menunjukkan bahwa ada seorang pria yang wajahnya ditutup helm sedang berdiri, dan pria itu diduga sebagai orang yang membunuh ayah Jiwo waktu itu. Semua data yang ada di kepolisian sangat konkret dengan apa yang dikatakan oleh Mujin, dan itu diperkuat lagi dengan data analisis bidang forensik dimulai dari pistol dan sebuah peluru yang identik dengan model senjata kepolisian. Namun saat terjadi pembunuhan ayah Jiwo, Letnan Chan Giho atau atasan Jiwo yang sekarang sedang menjalani misi yang berbeda. Setelah melihat info tersebut, Giho pun masuk, di mana ia berkata, 아직 퇴근 안 했어? 예. Di sisi lain, Mujin memanggil Taeju, di mana ia bertanya kepada Taeju tentang Narboboy jenis baru, yang tentu saja Taeju pun mengiyakan kebenaran info tersebut. Dan karena takut mengganggu bisnis Mujin, Taeju pun ingin mencari tahu siapa dan di mana barang itu berada. Untuk kemudian Mujin pun bilang bahwa Jiwo akan mencari tahu siapa pemilik barang tersebut. Di tengah sedang ngobrol, Mujin mendapatkan sebuah pesan tentang pertemuan dengan seseorang yang akan dijadwalkan di pelabuhan bagian utara nantinya. Singkat cerita, esok malam pun tiba, yang mana salah satu tim Satres Narboboy yang tugasnya memantau pergerakan target atau Mujin, ia mendapatkan info tentang pergerakan Mujin yang akan berpergian. Untuk kemudian semua tim Satres Narboboy pun bergerak atas komando Letnan Chang Giho.
Sebelum pergi, para tim peluncur diharuskan membawa senjata di mana Jiwo diberikan senjata dengan nomor seri tentunya. Setelah semua persiapan rompi serta senjata selesai, mereka semua dikumpulkan di ruangan rapat di mana HP mereka semua disita sebelum pergi ke lokasi untuk kemudian Chan Gi-ho menyampaikan presentasi target yang akan mereka tangkap. 우리의 타겟은 최무진이다. Ya, setelah melihat bahwa aksi penangkapan kali ini tertuju kepada Mujin, tentunya Jiwo pun dilema dengan hal tersebut. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa Jiwo adalah bagian dari organisasi Mujin, sedangkan tugas kali ini adalah menangkap bosnya yaitu Mujin. Dan karena HP-nya disita, maka Jiwo pun tak bisa memberikan kabar kepada Mujin, dan dalam perjalanan pengabaikan besar-besaran semua anggota kepolisian yang tiba di lokasi, mereka semua bergerak sesuai instruksi dari Letnan Gi-ho. Di mana secara bersamaan Mujin yang sudah tiba di sana, Mujin pun dengan pengawalnya masuk ke lab pembuatan obat-obatan. Yang mana tanpa Mujin sadari, polisi sudah berada di luar untuk menangkapnya. 진입. Lalu dengan kamera yang ditempelkan di baju para anggota kepolisian membantu Gi-ho dalam memberikan info pergerakan, di mana dengan mudahnya mereka berhasil masuk ke dalam kapal dan melumpuhkan para pekerja kapal serta anak buah dari Mujin sendiri. 일단 소환들 같은데요? 약공장 같은 건 모른다. 계속 진입해. 계속 진입합니다. Semakin mereka masuk, tentunya semakin dekat dengan lokasi lab pembuatan obat-obatan. Jiwo yang melihat Mujin ada di dalam sana, ia pun makin dilema dan bingung harus berbuat apa. Untuk kemudian Jiwo pun bergerak untuk mencari akal agar misi ini bisa digagalkan serta menyelamatkan Mujin dari penangkapan ini. Sedangkan di sisi lain, Pildo bertemu dengan seorang pekerja kapal di mana terjadi baku pukul hingga akhirnya kamera yang berada di tubuh Pildo pun harus pecah. Namun Pildo berhasil mengalahkan pria tersebut. Lalu saat Pildo turun ke bagian bawah kapal, Jiwo yang melihat Pildo, Jiwo pun bersembunyi. Dan saat Pildo berhasil menyergap semua orang termasuk Mujin, tiba-tiba 최무진 고부장아! 그대로 너 그만둬 정태조! Ya, setelah mendengar suara tembakan dan mati lampu, Mujin pun memanfaatkan momen tersebut untuk kabur, di mana saat Mujin melihat ke belakang ada Jiwo di sana yang siap menembaki Pildo jika Pildo menembak Mujin. Hingga akhirnya bisa dipastikan bahwa Jiwo berada di pihak Mujin. Nah, setelah Mujin berhasil keluar dari kapal, untuk menghilangkan semua bukti, anak buah Mujin meledakkan kapal tersebut di beberapa titik yang telah ditentukan untuk memberi ruang kepada Mujin agar bisa kabur dari sana. Hingga akhirnya penyergapan tersebut gagal total dan membuat si Letnan Gi-ho menjadi emosi. Akan tetapi ketika tim forensik turun untuk melakukan olah TKP, mereka menemukan sebuah pistol serta 2 peluru yang telah dipakai untuk menembak token listrik. Gak tahu namanya apa, tapi yang pastinya itu kotak yang buat listrik aja, kalian pasti tahu. Dan dimana ketika melihat pistol itu, tentunya Gi-ho mengetahui betul itu milik siapa. Nah, untuk pistolnya milik siapa nanti ada penjelasannya kalau nggak salah di episode berikut. Tapi buat kalian yang masih bingung tentang pistol ini milik siapa, gue saranin buat nonton yang dari awal dulu, dari 1 sama 2 itu ada penjelasan tentang pendalaman pistol ini milik siapa. Di sisi lain, saat tiba di markasnya, Mujin pun nampak marah dengan kejadian tadi, di mana ia berasumsi Gi-ho telah menargetkannya dan ingin menangkap Mujin, sehingga Mujin pun menyuruh Taejo untuk mencari tahu dari mana informasi ini bisa bocor. Namun Taejo pun mengatakan kepada Mujin bahwa 지우가 왜 연락을 안 했을까요? Nah, setelah Taejo mengatakan hal tersebut kepada Mujin, Mujin pun hanya bisa terdiam. Kemudian ketika selesai bertugas, Jiwo pun langsung menghubungi Mujin, namun Mujin tak menjawab telepon dari Jiwo karena kecewa dengan Jiwo. Hingga akhirnya Jiwo pun masuk ke ruang interogasi, di mana di sana anak buah dari Mujin tak mau memberikan bocoran tentang Mujin saat di lokasi, hingga Pildo yang emosi ia pun main kasar kepada pria tersebut. 야, 전부 총 꺼내.
Ketika selesai dari ruang interogasi, saat mereka semua berkumpul di ruangan Satris Narboboy, Giho pun keluar dari ruangannya, di mana ia pun langsung menyuruh mereka semua untuk mengeluarkan senjata mereka, untuk kemudian satu persatu dari mereka diperiksa peluru di senjata mereka karena beliau beranggapan bahwa ada mata-mata atau bantuan dari dalam hingga peristiwa penangkapan Mujin yang tadi gagal total. Namun apa yang terjadi? Semua senjata anak buahnya, pelurunya masih utuh seutuh-utuhnya. Nah, setelah Giho memeriksa semua pistol anak buahnya, tentu membuat Pildo emosi dan langsung masuk ke sebuah ruangan, yang mana Jiwo pun menghampiri dan bilang bahwa ini adalah jebakan dari Chango dan Mango, bandar yang telah mereka tangkap sebelumnya. 해무진이 처음부터 타겟이었던 거군요. 현행범으로 잡아야 하니까. Di mana faktanya mereka sudah punya data tentang penangkapan Mujin serta skema seluruh target Mujin dan bukti-bukti rekan Mujin. Lalu Jiwo pun membuka sebuah lembaran foto di mana ia melihat foto ayahnya yang menjadi target dari pemburuan kepolisian karena diketahui ayah Jiwo adalah teman dekat dari Mujin, namun ayah Jiho sudah meninggal 5 tahun lalu. Mendengar Pildo mengatakan hal tersebut, Jiwo pun bertanya mengenai kematian ayahnya kepada Pildo, di mana Pildo bilang bahwa pelakunya belum ditangkap, bahkan pihak polisi juga tak menemukan senjata milik pelaku yang membunuh ayah Jiwo atau Yong Dong-ho. Sampai di sini gue coba jelasin dulu. Jadi semua anggota kepolisian belum tahu identitas Jiwo. Nah, terus target mereka Yong Dong-ho itu mereka juga nggak tahu kalau anaknya adalah Jiwo, karena Jiwo udah ganti identitas gitu dari Jiwo ke Ohaiji. Intinya kalau kalian masih bingung, please kalian nonton dulu episode sebelumnya biar kalian paham gitu. Takutnya kalian bingung dan nggak ngerasa nyambung sama ceritanya gitu. 아, 최무진 이 새끼 이걸 잡을 수 있겠냐? 어? 아, 도대체 누가 총을 쏜 거야? 어? Next, untuk menenangkan diri semua anggota Satris Narboboy, mereka bersantai dan makan-makan. Kemudian Jiwo pun bertanya tentang beberapa lama pihak kepolisian mengejar Mujin, yang mana Pildo bilang bahwa sejak ia pertama kali gabung ke Satris Narboboy sekitar 4 tahun lalu, di mana mereka selalu ingin menangkap Mujin karena Mujin adalah bandar terbesar untuk wilayah Korea. Dan di sisi lain, Giho pun nampak sangat pusing dengan kegagalan penangkapan, untuk kemudian Shot pun kembali lagi ke Jiwo, di mana Jiwo pergi menjauhi temannya karena ia mendapatkan telepon dari Mujin. 괜찮으세요? 기습작전이라 정보를 몰랐습니다. 미행이 붙은 거냐? Di dalam telepon itu, Jiwo bilang bahwa ia tak sempat memberitahu kepada Mujin karena sebelum mereka turun untuk operasi, HP mereka semua diambil. Serta Jiwo pun memberitahu bahwa ada beberapa kamera CCTV yang dipasang di markas Mujin. Mendengar info dari Jiwo, Mujin pun beranggapan bahwa ada pengkhianat di organisasinya. Untuk kemudian Mujin pun bilang bahwa ia tahu yang menembak kotak listrik itu adalah Jiwo, di mana Jiwo menjelaskan bahwa ia menembak token listrik itu dengan menggunakan senjata yang diberikan oleh Mujin, di mana senjata ini juga adalah senjata yang digunakan pelaku untuk membunuh ayahnya. Gue tahu pasti kalian bingung banget, jadi please nonton dulu episode 1 sama episode 2 biar kalian gak bingung. Karena gini, ada pistol yang Mujin kasih ke Jiwo, dan Jiwo tuh saat menembak token itu dia pakai pistol itu. Nah, pistol ini tuh berasal dari mana? Nah, makanya gue suruh kalian nonton F1 sama F2 dulu, baru kalian nonton yang episode 3-nya biar kalian gak bingung aja. Sorry nih kalau gue menekankan kalian untuk nonton, karena takut gue kalau gak paham juga percuma gue menyampaikan gitu. Next, saat balik ke rumah, Giho pun membuka sebuah berkas di mana terlihat foto organisasi dan Seon, yang mana Mujin terlihat sangat akrab dengan Yong Dong-ho, ayah dari Jiwo. Lantas timbul pertanyaan, hubungan apa yang terjadi antara Giho dan ayahnya Jiwo? Entah, nanti pasti ada jawabannya. Tentunya pasti ada jawabannya. Lalu setelah Mujin mengetahui bahwa ada CCTV di markasnya sesuai dengan informasi dari Jiwo, Mujin pun memeriksa setiap sudut markas yang telah dipasang CCTV. Di mana hal itu membuat tim Satris Narboboy bingung akan informasi mereka yang bisa bocor ke telinga Mujin.
Kebingungan itu tentunya timbul kecurigaan terhadap Giho kepada anak buahnya. Namun ia belum mengetahui bahwa Jiwo lah yang membocorkan CCTV itu kepada Mujin. Dikarenakan Jiwo adalah anak buah dari Mujin sebelum ia bergabung ke kepolisian. Secara bersamaan Shin pun berpindah pada Dong Ganje yang akan melakukan perjalanan ke suatu tempat dengan niat jahatnya. Dan di sisi lain juga terlihat Jiwo mengikuti Giho ke Badan Forensik Nasional Korea, di mana di sana ia melihat Giho bertemu dengan seseorang pegawai forensik untuk kemudian Giho memberikan sebuah berkas yang mana Giho menyuruh tim forensik untuk memeriksa nomor seri kepemilikan pistol yang ditinggalkan pelaku saat peristiwa penangkapan Mujin yang gagal total tersebut. Di mana dengan alat canggih tim forensik berhasil mendapatkan nomor seri senjata tersebut. Kemudian Shin pun berpindah lagi untuk melanjutkan perjalanan Don Ganje beserta gengnya, di mana Ganje kembali ke tempat latihannya dulu sejak ia dibuang oleh Mujin karena kesalahannya di 5 tahun lalu. Yang mana di sini ia pun masuk dengan gengnya dan tanpa banyak bacot ia pun langsung membantai semua orang yang ada di sana dengan cara brutal, dan tentunya jika saya menunjukkan video ini secara vulgar maka akan terkena dolar kuning. Jadi hanya sepotong-potong walaupun itu hitam putih guys. Setelah membantai semua orang, Ganje pun memberikan pilihan hukuman kepada Taeju sama seperti saat Mujin memberikan pilihan hukuman di Ganje waktu dulu. Dan karena Taeju tak banyak bicara, akhirnya Ganje pun menebas tangan Taeju. Walaupun gak putus tapi ditebas aja gitu. Di sisi lain, setelah melihat tindakan Giho, Jiwo pun ditelepon oleh Mujin, di mana Mujin menyuruh Jiwo untuk datang ke lokasi pelatihan dan Seon. Yang dimana ketika tiba di lokasi, Taeju dan Jiho saling berhadapan saat Giho sedang berbicara dengan Taeju. Dan ketika Jiwo masuk ke dalam pelatihan Deng Seon, ia pun melihat banyak darah yang sudah bertebaran di sana, dan ia pun berkata kepada Pildo bahwa 최무진이 당했습니까? gantung cuy, emang ceritanya gantung banget di air-air tuh, kayak kasih gantungan tuh, wah buset, gantungnya tuh parah banget. Jadi gini, nanti di selanjutnya keren banget, apalagi ada pertanyaan tentang masuknya Ganje menyerang Don Seon tuh karena apa, terus kepemilikan senjata yang diperiksa sama tim forensik juga apa, sama aslinya Jiwo yang belum diketahui oleh tim kepolisian. Nah, untuk mendapatkan info selanjutnya, yuk subscribe dulu guys, support gue. Jangan lupa, kalau udah subscribe jangan lupa like, komen, share juga kalau bisa. Dan kalau kalian udah bikin kayak gitu tuh sumpah itu support gue banget sih coy. Oke guys, sekian dari gue Chanku. Mohon untuk undur diri, jika ada kata atau bagian sini yang terlewatkan mohon dimaafkan. Bye bye guys, sampai jumpa lagi di next video. I love you guys.